Selamat pagi. Saat ini kita menghadapi engine Ford Ranger 32 yang saat ini lagi pembongkaran mesin. Sudah selesai dibongkar dan sudah pemasangan. Riwayat untuk Ford Ranger ini kemarin kehilangan tenaga, sudah lama diam, hampir 1 tahunan lebih. Setelah di cross check ternyata di turbonya ada masalah, yaitu kipas daripada turbo itu sudah pecah ataupun goyang, menyebabkan oli masuk ke intake manifold dan menyebabkan asap putih campur oli. Dan yang kedua itu di bagian injektornya di nomor 5 ada yang nyumbat, malah bukannya melebar tapi malah menyumbat, indikasi dari solar yang tidak bagus atau bahan bakar yang tidak bagus. Setelah semuanya di cross check, itu diperbaiki semua, mulai dari tangki sampai itu sudah pulih kembali, jalur solar sudah kembali. Dan pas pemasangan pembongkaran itu untuk menentukan firing order dari Ford Ranger 32 ini, dia memakai 5 silinder dengan firing ordernya 15234, mengikuti urutan itu. Dan top timingnya itu kita bisa lihat di bagian belakang dekat flywheel. Di situ ada sensor untuk top, di dalam ada sensor top, dilihat ada coakan sedikit, bisa kita kasih masuk dengan menentukan dengan baut di coakannya, itu baru untuk menentukan top timingnya. Dan sementara sudah pemasangan, nanti mudah-mudahan langsung bisa. Kita lihat ini wirelessnya, kabel-kabelnya sudah pada acak-acak. Ini masih untuk pengurutan untuk sistem elektrikalnya, bila mana, karena kita tahu kalau Ford Ranger 32 ini banyak sekali memakai sensor-sensor, mulai dari sensor di command railnya, sensor di bagian pumpnya, di pressure olinya ada, di turbonya ada. Turbonya Ford Ranger 32 ini memakai penggerak valve. Sering terjadi kenapa kendaraan Ford Ranger 32 ini kehilangan tenaga, karena mungkin ada diskoneksi dari itu ke motor penggerak valve-nya untuk membuka tutup. Jadi kalau dia saat menutup, dia tidak memerlukan putaran yang besar untuk menghambat putaran kipas, dan sebaliknya untuk memerlukan tenaga yang besar dia membuka valve-nya. Dan kalau dia sudah pulih, dia sangat bagus untuk powernya. Kita tahu kalau Ford Ranger ini kemungkinan di luar sana sering tenaganya nggak bertambah, tapi kalau kita perhatikan di bagian itu, bagian pasti ada tambahan kekuatan yang terutama. Baru yang kedua adalah di bagian di exhaustnya. Biasa di exhaustnya itu terhubung ke namanya di intake, disatukan untuk bagian masih dimanfaatkan gas buangnya. Nah, di sini juga ada solenoid, karena sering terganggu di sebelah situ, itu menyebabkan tenaganya berkurang, atau mungkin kotoran dari pembuangan dari exhaust menyebabkan penyumbatan tenaga berkurang. Demikian, nanti saya akan tampilkan lagi setelah selesai pemasangan dan semuanya. Ini mengingat banyak sekali part-part yang harus dipasang, mulai dari bagian intercoolernya juga ada yang jebol. Kalau di bagian intercooler yang jebol juga, di bagian itunya mungkin kemarin kena serpian batu di jalan atau apa sebagainya, akhirnya terjadi kebocoran.
itu juga menyebabkan kekurangan tenaga pada engine Ford Ranger. Nah, ini saya dapat yang bekas-bekas, mudah-mudahan bisa. Ini radiatornya juga sudah AC, untuk AC-nya juga sudah ada yang bocor. Biasa mobil-mobil 4x4 yang dimasuki medannya medan berat, akhirnya ada serpian batu, serpian kayu, apa segala macam tertusuk untuk di bagian ventilator untuk radiator, di bagian AC-nya, bahkan di intercoolernya lagi kita repair supaya bisa tidak terjadi kebocoran. Masalahnya di intercooler itu juga ada sensor di situ. Kalau cakupan udaranya tidak memenuhi standar atau suhu di dalam intercooler itu tidak bagus, akan menyebabkan error di CPU-nya dia, akhirnya menyebabkan tenaganya berkurang. Demikian. Dan satu lagi perlu kita ketahui bahwa untuk filter solar di bagian luar ini, di dekat engine ini juga sering mengalami masalah, yang terutama filternya kita tahu cuma memakai satu saringan, dan ada juga saringan di dalam tangki. Jadi kemarin pas kita cek ada penyumbatan, bahkan aliran solar tidak lancar. Akhirnya kita cek di tangki. Nah, demikian saat ini, terima kasih.